Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan dilancarkan kegiatan Latsarnya. Saya Muhammad Aryadi, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 14, kelompok 3, tahun 2021, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai materi pembelajaran komitmen mutu. Apa yang dimaksud dengan komitmen mutu? Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Lalu, apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu tersebut? Richard L. Duff mendefinisikan konsep efektivitas dan efisiensi sebagai berikut. Efektivitas organisasi dapat diartikan sebagai sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi organisasi dapat diartikan sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Richard L. Duff juga mendefinisikan konsep inovasi, yakni inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk barang atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi. Inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Mengenai konsep mutu, banyak definisi mutu yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain Edward Deming mendefinisikan mutu sebagai apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Crosby mendefinisikan mutu sebagai nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Juran mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Penerapan manajemen mutu secara terpadu dalam lembaga pemerintahan menjadi sebuah keharusan. Merujuk definisi dari Gotts and Davis, manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Bill Critch memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan, bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Adapun nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan yang prima adalah: pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, yakni tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien maupun perkembangan teknologi. Kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan keenam, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Komitmen mutu berada dalam 3 tingkatan, yaitu: pertama, komitmen pada level organisasi yang menetapkan nilai publik dan komitmen pemerintah untuk kualitas berdasarkan permintaan pelanggan dan mendukung partisipasi publik atau customer based quality. Kedua, komitmen pada level hasil ditunjukkan dengan adanya penetapan standar pelayanan dalam kualitas dan kuantitas. Dan ketiga,
Komitmen pada level individu mendefinisikan komitmen mutu dalam bentuk layanan terbaik mereka kepada institusi atau pelanggan tertentu. Untuk membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal-hal yang harus dilakukan adalah: pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan pendekatan yang inovatif serta berpikir kreatif. Indikator dalam pendekatan inovatif yang dimaksud antara lain: pertama, mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif. Kedua, mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. Ketiga, menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan. Dan keempat, memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. Indikator berpikir kreatif antara lain: pertama, memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Kedua, menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Dan ketiga, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Adapun aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu meliputi perubahan-perubahan sebagai berikut. Pertama, perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Kedua, perubahan dari cara kerja ABS atau asal bapak senang, sekedar menjalankan rutinitas dan asal-asalan, menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Ketiga, perubahan dari sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Dan yang keempat, perubahan dari cara kerja individualis dan egosentris atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai suatu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Demikian pemaparan dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Tetap semangat ya sahabat-sahabat Latsar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.